Injil Markus, Markus pasal 1. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ayat 1, permulaan Injil Yesus Kristus, Putra Allah. Seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi, lihatlah, aku mengutus utusanku di hadapan wajahmu, yang akan menyiapkan jalanmu di hadapanmu. Suara seorang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya. Maka datanglah Yohanes membaptis di padang gurun, serta mengabarkan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Dan keluarlah seisi tanah Yudea kepadanya, juga mereka yang dari Yerusalem, lalu semuanya dibaptiskan olehnya di dalam sungai Yordan, sambil mengaku dosa mereka. Maka Yohanes berpakaian bulu unta dengan sabuk kulit sekeliling pinggangnya, dan ia makan belalang dan madu hutan. Dan ia mengabarkan, katanya, sesudah saya, akan datang seorang yang lebih kuat daripada saya, membungkuk dan menguraikan tali kasutnya pun saya tidak layak. Sesungguhnya, saya membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yohanes membaptiskan Yesus. Ayat 9, maka jadilah pada hari-hari itu, Yesus datang dari Nazaret yang di Galilea, lalu dibaptiskan oleh Yohanes di dalam sungai Yordan. Dan segera sesudah ia naik keluar dari dalam air, dilihatnya langit terbelah, dan roh itu seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu keluarlah suara dari surga yang mengatakan, Engkaulah putraku yang kekasih, kepadamulah aku sungguh berkenan. Percobaan di padang gurun. Ayat 12, maka dengan segeranya, roh membawa Yesus ke padang gurun. Dan ia berada di sana, di padang gurun itu 40 hari lamanya dicobai oleh Satan, maka ia berada dengan binatang-binatang buas, dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus mengabarkan Injil di Galilea. Ayat 14, setelah Yohanes dimasukkan ke dalam penjara, datanglah Yesus ke Galilea mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Katanya, Waktunya sudah genap, dan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah kamu, dan percayalah kepada Injil. 4 penjala ikan menjadi penjala orang. Ayat 16, ketika ia sedang berjalan di tepi laut Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudaranya, sedang menebar jala di laut, karena mereka adalah penjala ikan. Maka Yesus berkata kepada mereka, Mari, ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kamu penjala orang. Maka segeralah mereka meninggalkan jala-jalanya, lalu mengikut dia. Dan ketika ia pergi sedikit lebih jauh dari sana, dilihatnya Yakobus, putra Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, yang juga berada di dalam perahu sedang memperbaiki jala-jalanya. Maka segeralah ia memanggil mereka. Lalu mereka meninggalkan Zebedeus bapaknya, di dalam perahu bersama dengan hamba-hamba upahan itu, dan mengikut Yesus. Yesus mengusir roh-roh jahat. Ayat 21, kemudian mereka masuk ke Kapernaum, lalu pada hari Sabat, ia segera masuk ke dalam sinagoga dan mengajar. Maka takjublah mereka akan ajarannya, karena ia mengajar mereka sebagai seorang yang berwewenang, bukan sebagai ahli-ahli Taurat itu. Di dalam sinagoga mereka itu ada seorang yang di dalamnya ada roh najis, dan ia berteriak. Katanya, biarkanlah kami sendirian, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus dari Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami kah? Saya tahu siapa engkau, yaitu yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, Diam, keluarlah daripadanya. Dan roh najis itu membuat orang itu kejang-kejang, lalu sambil menjerit dengan suara yang keras, ia keluar daripadanya. Maka mereka semua takjub, sehingga mereka bertanya-tanya di antara mereka sendiri, katanya, apakah ini, suatu ajaran barukah? Sebab dengan wewenangnya ia memerintahkan roh-roh najis, dan mereka pun taat kepadanya. Dan kemasyurannya pun segeralah tersebar ke seluruh daerah sekitar Galilea.
Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Ayat 29, maka sesudah mereka keluar dari sinagoga, dengan segera mereka masuk ke rumah Simon dan Andreas, bersama-sama dengan Yakobus dan Yohanes. Ibu mertua Simon berbaring karena demam, dan dengan segera mereka memberitahukan tentang dia kepada Yesus. Lalu ia mendekat dan memegang tangannya, serta membangunkan dia, dan dengan segera demam itu meninggalkannya, lalu ia melayani mereka. Ketika petang, sesudah matahari terbenam, mereka membawa kepada Yesus semua yang sakit, dan yang dirasuk setan. Dan seisi kota itu berkerumun di depan pintu. Lalu ia menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit, dan membuangkan banyak setan, dan ia tidak mengizinkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenalnya. Doa pagi Yesus. Ayat 35, pada dini hari ketika hari masih gelap, setelah bangun, Yesus keluar dan pergi ke tempat yang sunyi, dan berdoa di sana. Maka Simon dan orang-orang yang bersama dengan dia, pergi mencari Yesus. Ketika mereka menemukan Yesus, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari Engkau." Yesus mengajar di kota-kota lain. Ayat 38, lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke kota-kota berikutnya, supaya aku dapat mengabarkan Injil di sana juga, sebab untuk maksud inilah aku sudah datang." Lalu ia mengabarkan di dalam sinagoga-sinagoga mereka di seluruh Galilea, sambil membuangkan setan-setan. Yesus menyembuhkan penderita kusta. Ayat 40, maka datanglah kepada Yesus seorang berpenyakit kusta, sambil berlutut dan memohon kepadanya, serta berkata, "Bila engkau mau, engkau sanggup mentahirkan saya." Dan Yesus yang tergerak oleh belas kasihan, mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu, serta berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Segera sesudah ia berkata, seketika itu juga kusta itu meninggalkannya, dan ia menjadi tahir. Lalu Yesus memperingatkan orang itu dengan keras, dan menyuruhnya segera pergi. Serta berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau mengatakan apa-apa kepada siapapun, tetapi pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah apa yang diperintahkan Musa, karena pentahiranmu sebagai suatu kesaksian bagi mereka." Tetapi ketika ia pergi keluar, ia mulai mengabarkan hal itu dengan bebasnya dan menyebarluaskannya, sehingga Yesus tidak dapat lagi memasuki kota dengan terang-terangan, melainkan adalah ia di luar, di daerah padang gurun. Maka orang-orang pun datanglah kepadanya dari setiap penjuru.